Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Tandia Pramudita, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Siti Irawati dan kedua rekan saya yakni Anita Rosyanti dan Anita Cahaya Lestari. Di sini kami akan menjabarkan sebuah materi mengenai pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada materi kali ini kita memiliki 4 pokok pembahasan, yakni diantaranya bagaimana sih sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, kemudian kurikulum serta metode apa yang diterapkan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah? Nah, dalam 4 pokok pembahasan tadi, maka kita akan kupas satu persatu secara tuntas. Jangan di skip ya, cekidot. Baik, saya Anita Cahaya Lestari dengan NPM 2011060016. Di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan yang pertama, yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Masa kejayaan pendidikan Islam terjadi pada masa dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad yang berlangsung selama kurang lebih 5 abad, dari 750 sampai 1258 Masehi. Hal ini dibuktikan oleh keberhasilan tokoh-tokoh Islam dalam mengembangkan keilmuan dan dengan karya-karyanya baik dalam ilmu diniyah seperti fikih, tafsir, ilmu hadis, dan teologi, sampai dengan bidang keilmuan umum yaitu matematika, ekonomi, sastra, sampai dengan ilmu kedokteran. Keberhasilan dalam bidang keilmuan tersebut disebabkan adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk sebuah peradaban. Mereka memahami bahwa sebuah kekuasaan tidak akan kokoh tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan. Hal itu dapat ditunjukkan melalui antusias mereka dalam mencari ilmu, penghargaan yang tinggi, serta bagi para ulama, pencari ilmu, tempat-tempat menuntut ilmu, dan banyak perpustakaan sejarah. Implikasi dari perkembangan sosial adalah terisolasinya bangsa Arab, terutama yang pro pada Bani Umayyah, dengan orang-orang Persia dan Turki sebagai penggantinya, sehingga banyak mendominasi pemerintah Bani Abbasiyah. Sedangkan perkembangan budayanya terlihat pada kota Baghdad yang dijadikan sebagai ibu kota negara karena letaknya yang strategis sehingga memudahkan kemajuan perdagangan serta hubungan diplomatik luar negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, kurikulum pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sesuai dengan tingkatan masing-masing, yakni ada kurikulum pendidikan tingkat dasar atau biasa disebut dengan PUTAP, kurikulum pendidikan tingkat menengah, dan kurikulum pendidikan tingkat tinggi. Nah, pada 3 kurikulum ini, maka saya akan membahas satu persatu pelajaran apa sih yang diajarkan pada 3 kurikulum tersebut. Yang pertama, yaitu kurikulum pendidikan tingkat dasar atau PUTAP. Nah, pada kurikulum pendidikan tingkat dasar ini, pendidikan yang diajarkan pada peserta didik yakni meliputi cara membaca Al-Quran dan menghafalkan pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Juga menulis kisah orang-orang besar, membaca dan menghafal syair-syair atau prosa, berhitung, serta belajar pokok-pokok nahwu ataupun sorof. Yang kedua, yaitu kurikulum pendidikan tingkat menengah. Nah, pada kurikulum pendidikan tingkat menengah ini, pengajaran yang diajarkan yaitu diadakan di masjid. Adapun pembahasan yang diajarkan pada jenjang ini ada berbagai mata pelajaran, yaitu ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada tafsir, nahwu, sorof, bahasa Arab, balaghah, ilmu mantik, ilmu falak, ilmu alam, ilmu kedokteran, serta musik. Yang ketiga, yaitu kurikulum pendidikan tingkat tinggi. Nah, pada kurikulum pendidikan tingkat tinggi ini dibagi lagi menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan ilmu-ilmu agama dan jurusan bahasa Arab. Kedua jurusan tersebut oleh Ibnu Khaldun dinamai dengan ilmu nakli dan ilmu akli. Pada ilmu nakli, pelajaran yang diajarkan yaitu meliputi Al-Quran, hadis, fikih,
usul fikih, nahwu, shorof, serta balaghah. Dan pada ilmu akli, pelajaran yang diajarkan yaitu meliputi ilmu mantik, ilmu alam, ilmu kimia, musik, ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu ketuhanan, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan, serta ilmu kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan ada 3 macam. Yang pertama yaitu metode lisan, berupa dikte, ceramah, qiraat, dan diskusi. Yang kedua ada metode menghafal, karena dengan menghafal merupakan ciri umum pendidikan masa saat itu. Murid-murid yang harus membaca berulang-ulang kali pelajarannya, sehingga pelajaran tersebut dapat melekat pada mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hanafi, seorang murid harus membaca suatu pelajaran berulang kali sampai dia menghafalnya, karena dalam proses itu selanjutnya murid akan mengeluarkan kembali dan mengkontekstualisasikan pelajaran yang dihafalnya, sehingga dalam diskusi dan perdebatan murid dapat merespon dengan cepat dan dapat juga dengan mudah mematahkan lawan atau memunculkan sesuatu yang baru. Yang ketiga ada metode menulis. Metode menulis digunakan yang paling penting pada masa saat itu, karena metode ini adalah pengkopian karya-karya ulama sehingga terjadi proses intelektualisasi. Tingkat penguasaan ilmu murid semakin meningkat dan tinggi. Di samping itu juga sebagai alat penggandaan buku-buku teks, karena pada masa dinasti Abbasiyah belum ada mesin cetak. Dengan adanya pengkopian buku-buku kebutuhan teks tersebut, bisa sedikit teratasi masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rosianti, NPM 2011060300. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah merupakan masa yang terkenal dengan masa perkembangan pendidikan. Pendidikan pada masa ini tidak terlepas dari peran besar seorang khalifah kelima, yaitu Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid lahir di Rai pada tahun 150 Hijriah. Beliau merupakan putra dari Mahdi yang merupakan Khalifah Abbasiyah dan ibunya Hairuzan, seorang ratu dari Yaman. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Harun al-Rasyid banyak berperan besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. Di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, Baghdad yang terkenal dengan tokoh-tokoh terus berkembang dengan adanya produksi kertas yang mulai diperkenalkan. Ini berawal dari para perajin dari Cina yang terampil membuat kertas, sebagian menjadi tawanan yang ditangkap oleh pasukan Arab dalam Perang Talas pada tahun 751 Hijriah. Sebagai tawanan mereka dikirim ke Samarkand dan di sana pertama kalinya pabrik kertas di Arab. Pada akhirnya kertas menggantikan perkamen sebagai media untuk menulis dan produksi buku meningkat. Khalifah Harun sangat mendorong serta memfasilitasi pembuatan buku-buku catatan. Beliau berusaha keras agar kertas dapat digunakan dalam catatan pemerintahan, karena tulisan di kertas tidak dapat diubah atau dihapus dengan mudah. Pada masa kepemimpinannya, muncul aliran Baghdad dari kalangan Iktizal di bawah pimpinan Bishirilin Mutamir, yang merupakan seorang pemikir dan pembicara yang cekatan di dalam diskusi di depan balai penghadapan khalif. Beberapa upaya yang dilakukan untuk kemajuan dan perkembangan peradaban Islam, yaitu yang pertama adalah gerakan penerjemahan. Kegiatan penerjemahan ini sudah dimulai sejak masa Umayyah dan mengalami perkembangan pesat pada masa Abbasiyah. Para penerjemah tidak hanya dari orang Islam, tetapi dari kalangan Nasrani di Syria dan Majusi dari Persia. Pelopor gerakan penerjemah pada awal pemerintahan adalah Khalifah al-Mansur, yang juga membangun ibu kota Baghdad. Pada masa Harun al-Rasyid dikenal Yuhanna Yahya ibnu Masyawahya, yang menerjemahkan beberapa
tangan tentang kedokteran yang dibawa oleh khalifah dari Ankara dan Amorium. Kegiatan penerjemahan buku-buku ini berjalan kurang lebih 1 abad, yaitu kurang lebih mulai tahun 750 sampai dengan 850 Hijriah. Cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan ialah kedokteran, optika, geografi, fisika, matematika, astronomi, dan sejarah filsafat. Kedua, membangun Bait al-Hikmah yang merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pembangunan ilmu pengetahuan. Ilmu yang berkembang pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. 1. Ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan 2 aliran ilmu tafsir yang digunakan hingga sekarang, yaitu tafsir bi al-Matsur yang menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat para sahabat, dan tafsir bi ar-Rayyi yang berpijak pada logika daripada nasyariat. Sementara tokoh ilmuwan dalam bidang tafsir adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu At-Tayyah Al-Andalusi, As-Suda, Mupatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq. 2. Filsafat Islam. Perkembangan filsafat Islam dimulai saat penerjemahan filsafat Yunani dalam bahasa Arab, sekaligus diadakan penyesuaian dengan ajaran Islam. Beberapa ilmuwan muslim dalam ilmu filsafat Islam adalah Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rusyid, Abu Bakar Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyid atau Ibnu Bajjah. Ketiga, ilmu hadis. Beberapa karya para ilmuwan muslim terkenal dalam bidang ilmu hadis yaitu Sahih Bukhari disusun oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim disusun oleh Imam Muslim, Sunan Abu Daud disusun oleh Imam Abu Daud, Sunan At-Tirmizi disusun oleh Imam At-Tirmizi, dan Surat An-Nasai disusun oleh Imam An-Nasai. Keempat, ilmu fikih. Setelah Nabi Muhammad wafat, muncul para ulama ahli fikih yang menjadi andalan bagi umat Islam dalam penjelasan persoalan fikih. Beberapa di antaranya adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Kelima, dan yang terakhir, ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Ilmuwan termasyhur dalam bidang ini adalah Wasil bin Atta, Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Ghazali, Abu Huzail al-Alaf, dan Ad-Da'am. Itulah tadi penjabaran sedikit yang dapat kelompok kami sampaikan. Dalam mata kuliah sejarah pendidikan Islam ini ada manfaat yang dapat kita ambil, yakni kita dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan pendidikan Islam sejak zaman lahirnya Nabi hingga saat ini. Kita juga dapat mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam itu sendiri, yaitu guna memecahkan problematika pendidikan Islam masa kini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.